Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang ketenagakerjaan. Menurut Anda, mana yang lebih penting antara peningkatan tenaga kerja melalui jalur formal atau informal? Menurut saya, permasalahan tenaga kerja memanglah permasalahan utama. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang dilakukan pemerintah agar tenaga kerja mampu bersaing dengan tenaga kerja asing di pasar global saat ini. Hubungan peningkatan kualitas tenaga kerja dengan masalah ketenagakerjaan adalah dengan adanya upaya peningkatan mutu dan kualitas tenaga kerja, maka hasil yang dicapai oleh perusahaan akan maksimal. Adapun usaha dalam meningkatkan kualitas ini adalah sebagai berikut. 1. Mengombinasikan teknologi dan jumlah tenaga kerja sehingga kualitas dari tenaga kerja tersebut akan maksimal. 2. Melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada tenaga kerja. 3. Memberikan gaji yang sepadan. 4. Memperlakukan tenaga kerja sesuai kode etik yang berlaku. Melalui pendidikan formal dan pendidikan non-formal, diharapkan kualitas tenaga kerja kita akan meningkatkan sehingga dapat mengurangi pengangguran. Bacalah artikel berikut. Haryadi mengatakan dengan berkurangnya penyerapan tenaga kerja formal, maka kualitas tenaga kerja juga akan berkurang dibandingkan secara keseluruhan jumlah angkatan kerja. Hal ini terlihat dari output produktivitas rendah. Menurut Haryadi, peningkatan kualitas tenaga kerja tidak dapat dilakukan oleh perusahaan sendiri. Pemerintah harus mengambil porsi yang lebih besar apabila ada anggaran 20% APBN untuk pendidikan. Hasil penelitian USAID dan Bapena 2013 menunjukkan produktivitas tenaga kerja di Indonesia relatif rendah tidak sebanding dengan kenaikan upah. Kenaikan unit labor cost atau ULC, kata dia, secara signifikan memukul pertumbuhan industri padat karya, mengakibatkan penurunan kapasitas produksi. Kenaikan ULC bagi industri padat modal membuat mereka beralih menggunakan teknologi tinggi, kata dia. Ia menambahkan tenaga kerja formal diserap oleh perusahaan yang padat karya dan padat modal. Untuk perusahaan padat modal, relatif penerapannya tidak sebesar padat karya. Sektor usaha padat karya mengalami kesulitan untuk berkembang karena faktor kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang populis dilatar belakangi pertimbangan politis, tekanan serikat pekerja, kenaikan biaya produksi yang signifikan, dan adanya persaingan global. Kebijakan yang sangat berpengaruh adalah upah minimum dan outsourcing serta peraturan ketenagakerjaan lainnya yang sangat rigid, kata dia. Data BPS menunjukkan jumlah angkatan kerja per Agustus 2013 adalah 118,19 juta dan pengangguran terbuka sebesar 7,39 juta atau 6,25%. Beberapa pertanyaan, yaitu 1. Apa permasalahan ketenaga kerjaan pada artikel di atas? Jawabannya yaitu 1. Permasalahan ketenaga kerjaan pada bacaan di atas ialah berkurangnya penyerapan tenaga kerja formal sehingga kualitas tenaga kerja berkurang dibandingkan secara keseluruhan jumlah angkatan kerja. Yang kedua, hal ini dapat berdampak pada produktivitas tenaga kerja. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah mempengaruhi kesulitan berkembangnya sektor padat karya. 2. Bagaimana kualitas tenaga kerja Indonesia jika dibandingkan negara lain berdasarkan bacaan di atas? 1. Rendahnya kualitas angkatan kerja. Biro Pusat Statistik atau BPS mencatat komposisi angkatan kerja per Agustus 2013 adalah 118,19 juta dan pengangguran terbuka sebesar 7,39 juta atau 6,25%. 2. Tingginya tingkat pengangguran. Penyerapan pasar tenaga kerja tidak bisa dilakukan swasta sendiri. Pemerintah melalui alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 20% untuk pendidikan perlu mengambil peran dalam menyediakan tenaga kerja yang berkualitas. 3. Bagaimana peningkatan kualitas tenaga kerja yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi persaingan global? Pemerintah harus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat karena tingkat kesehatan masyarakat memengaruhi produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan sarana kesehatan yang memadai.
perbaikan sistem sanitasi, perbaikan gizi, dan pemberian jaminan sosial kesehatan terhadap tenaga kerja. Upaya penyerapan tenaga kerja adalah dengan menarik investor padat karya untuk masuk Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia harus bersaing dengan negara lain untuk merebut investasi tersebut. Dengan begitu membuka dan memberikan kemudahan lapangan pekerjaan untuk mendapat menyerap tenaga kerja Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.